hapus air mataku dan angkat semua bebanku, hiburkan. Shalom saudara. Hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Mazmur 144 ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya sama seperti bayang-bayang yang lewat. Nah, saudara, kalau kita perhatikan sejak dari awal, saudara, dari ayat 1 sampai ayat ke-15, saudara, ini adalah sebuah nyanyian yang diawali dengan ucapan syukur dari Daud di ayat pertama dan kedua. Yang kemudian di ayat ketiga dan keempat yang kita baca tadi, ada satu perubahan yang drastis. Daud begitu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Setelah itu baru dia memohon kepada Tuhan. Di ayat ke-5 sampai ke-8 dia memohon supaya dijauhkan dari yang jahat. Kemudian dia mengucap syukur lagi di ayat ke-9 sampai 11, dan kemudian baru dia berdoa bagi bangsanya, supaya bangsanya ini diberkati, supaya bangsanya dilindungi, supaya bangsanya ini mengalami penyertaan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di ayat ketiga dan keempat ini, saudara, sebenarnya ini sepertinya sebuah pertanyaan. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah pernyataan dari Daud. Sebuah pernyataan tentang sudut pandangnya Tuhan. Dan memang seharusnya seorang manusia menyesuaikan dirinya dengan sudut pandangnya Tuhan, bukan manusia memaksa Tuhan menyesuaikan dengan sudut pandangnya manusia, saudara. Nah, kita akan lihat satu persatu, saudara. Waktu Daud bilang, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya? Saudara, di sini Daud memakai kata yada, saudara. Yada ini artinya mengetahui, memahami, membedakan dari yang lain, kemudian mengalami. Dan kata ini dipergunakan untuk memperhalus keintiman dari sepasang suami istri, atau kata ini memperhalus hubungan seksual, saudara, antara suami dengan istri. Nah, kemudian saudara, saya akan bacakan, saudara, ya, di Kejadian 18 ayat 19 supaya kita juga memahami. Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, memilih Abraham. Nah, saudara, memilih ini juga menggunakan kata yada, saudara. Nah, saudara, karena Tuhan itu sudah mengenal Abraham. Sejak dari semula Tuhan itu sudah mengenal Abraham, sudah mengetahui Abraham. Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Nah, tapi yang unik adalah kalau kata ini memiliki arti mengenal, artinya Tuhan itu sudah mengenal Abraham. Secara aktif Tuhan itu mengenal Abraham, tahu siapa Abraham. Bukan cuma dilihat, oh ini Abraham, oh enggak. Tapi Tuhan itu tahu, mengamat-ngamati dari hari ke hari. Jadi Tuhan terlibat dengan Abraham ini. Itulah kenapa Tuhan mengenal Abraham. Kemudian saya akan bacakan lagi di Kejadian 4 ayat 1, saudara. Kemudian manusia itu, Adam, bersetubuh dengan Hawa, dan seterusnya dan seterusnya. Bersetubuh di sini menggunakan kata yada juga, saudara. Artinya apa? Ada keintiman yang begitu mendalam antara Adam dengan Hawa, Hawa dengan Adam. Adam hanya berbagi cintanya
hanya dengan Hawa, begitu juga Hawa berbagi cintanya hanya dengan Adam. Adam melibatkan Hawa, Hawa melibatkan Adam, dan begitu terus setiap hari. Nah saudara, mereka berdua ini menyatu dalam keintiman, saling terlibat satu sama lain, saling mempercayai satu sama lain. Nah, saudara, Tuhan ini memilih dan memisahkan anak-anaknya agar apa? Agar dapat hidup dalam perjanjian yang kekal, untuk ada dalam keintiman yang mendalam dengan Tuhan. Jadi dalam pandangan Daud, Tuhan ini sudah mengenal anak-anaknya. Itulah kenapa Tuhan khususkan anak-anaknya, dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan tuh terus bergerak secara kekal untuk melakukan itu semuanya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya ini ada di dalam keintiman dengan Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak cuma lihat anak-anaknya dari jauh gitu, cuma dilihat gitu, enggak saudara. Tapi Tuhan itu terlibat secara langsung, memisahkan anak-anaknya. Ayo kesini. Jadi dia ini nggak cuma begitu, dia menciptakan manusia, terus cuma dilihat aja dari jauh. Ya udahlah, manusia itu mau ngapa-ngapain udah terserah, anak-anaknya ini mau ngapa-ngapain dah terserah aja. Enggak seperti itu saudara. Tapi Tuhan ini terlibat secara aktif. Dia memisahkan anak-anaknya, dia membimbing anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya ini punya keintiman dengan Tuhan. Jadi dalam sudut pandangnya Daud, ya seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ini dipisahkan dari bangsa-bangsa lain di dunia. Daud mengucap syukur untuk itu. Kemudian Daud merefleksikan, kok bisa ya? Kita ini apa sih sebenarnya sampai Tuhan itu begitu mengasihi kita? Dan Tuhan itu terlibat begitu aktif. Kalau kita lihat sejarahnya bangsa Israel, saudara. Bagaimana Tuhan itu memimpin Abraham keluar dari Ur Kasdim. Bagaimana terus Tuhan itu terlibat dalam pemilihannya Abraham, kemudian bagaimana lahirnya Ishak, kemudian Yakub, terus bagaimana Tuhan itu menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan waktu itu, kemudian bagaimana Tuhan itu mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dan seterusnya. Tuhan gak cuma ngelihat tanpa bertindak, Tuhan itu bertindak saudara, tangannya turun. Dia melakukan sesuatu. Artinya apa? Daud memahami betul bahwa dia adalah Allah yang terlibat aktif. Dia bukan cuma membuat perjanjian, dia bukan cuma memilih, tapi dia juga memastikan anak-anaknya ini punya kekuatan, anak-anaknya ini hidup di dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Itulah kenapa kita bisa lihat di Alkitab dikatakan dia itu Allah yang Immanuel, artinya Tuhan beserta dengan kita. Ya, memang Tuhan beserta dengan kita. Betul, saudara. Daud memahami itu. Dia melihat bagaimana keterlibatannya Tuhan, baik dalam hidupnya, juga dalam hidup bangsa itu, bangsa Israel. Kemudian, saudara, saya akan lanjut di baris keduanya. Dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Memperhitungkan ini dalam bahasa aslinya berbicara tentang meresapi, berhati-hati, memikirkan dengan mendalam. Artinya apa? Tuhan memperlakukan anak-anaknya ini enggak sembrono, saudara. Waktu Tuhan berencana untuk anak-anaknya, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kasih. Kalau ada proses terjadi dalam kehidupan kita, kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, artinya apa? Tuhan sudah memikirkannya dalam-dalam. Dan Tuhan tidak sembrono. Tuhan sangat berhati-hati. Artinya kita tidak perlu takut menghadapi apapun di dalam dunia ini. Semengerikan apapun situasi yang kita hadapi. Betapa menurut orang banyak itu situasi yang tidak pasti sekalipun. Tapi Tuhan sudah memikirkan anak-anaknya ini dalam-dalam. Tuhan ini
meresapi dunianya anak-anaknya ini. Tuhan ini berhati-hati dalam urusan dengan anak-anaknya ini. Sekalipun orang bilang semuanya serba tidak pasti, saudara. Tapi bagi Tuhan segala sesuatunya itu pasti. Tidak ada yang tidak pasti. Artinya dalam konteks ini Daud memahami bahwa tidak ada alasan bagi manusia untuk mempertanyakan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Saudara, saat kita memahami itu semuanya bahwa Tuhan terlibat di dalam hidup kita dan juga Tuhan itu sangat berhati-hati di dalam hidup kita, kita akan mengerti bahwa sebenarnya hidup kita ini harus tertuju kepada Tuhan dan bagaimana hidup kita ini bisa tertuju kepada Tuhan. Kita tidak akan lagi merasa bahwa hidup kita ini tidak berarti, saudara. Amin, saudara. Kemudian, saudara, waktu di ayat keempat, manusia itu sama seperti angin. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Nah, saudara, kalau di ayat ketiga tadi, Daud berbicara tentang sudut pandangnya Tuhan. Di ayat keempat ini, Daud sedang berbicara tentang statusnya manusia. Saudara, bagi Daud, manusia itu adalah ciptaan yang diciptakan untuk dimiliki oleh Allah. Manusia tidak memiliki dirinya sendiri. Tapi manusia itu dimiliki oleh Allah. Dan seharusnya kalau manusia ini mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, manusia diciptakan bukan untuk mengubah statusnya menjadi pemilik atas hidupnya sendiri. Tapi manusia diciptakan untuk menggenapi rencananya Tuhan. Itulah kenapa manusia harus tanya sama Tuhan, Tuhan maksudmu dalam hidupku ini apa? Tuhan, apa sih yang ingin kau lakukan di dalam hidupku? Tuhan, apa yang harus aku lakukan dalam hidupku? Nah, saudara, dia bilang, manusia itu sama seperti angin. Angin ini berbicara tentang uap, saudara. Bukan angin-angin yang bagaimana, tapi ini uap sebenarnya. Saudara, kalau saudara bernafas, misalnya seperti itu. Saudara lihat, uapnya itu cepat hilang kan. Das. Seperti itulah manusia. Jadi manusia itu seperti uap cepat menghilang. Kemudian dibilang juga, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Artinya apa? Saudara, kalau seperti bayangan, manusia ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan. Dia hanya bentuk yang tergantung pada cahaya sekitarnya, bayangan itu. Manusia nggak punya kekuatan apa-apa kalau dia menjauh dari Tuhan. Manusia bukan siapa-siapa kalau dia menjauh daripada Tuhan. Manusia akan memiliki arti waktu dia kembali kepada kehendak Tuhan, kembali kepada rencana Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan maui di dalam hidupnya. Nah, secara Daud ini sedang menunjukkan bahwa manusia ini sebenarnya rentan dan rapuh. Itulah kenapa kalau manusia ini begitu rentan, sebenarnya tidak ada yang bisa disombongkan oleh manusia. Sekalipun manusia itu kelihatan punya kedudukan, punya status, terlihat punya kekayaan yang luar biasa, tapi manusia tetap adalah makhluk yang rentan, makhluk yang sangat rapuh. Begitu semuanya itu hilang, waktu manusia bergantung pada itu, hidupnya akan merasa tidak berarti lagi. Nah, secara Daud itu berusaha memahami, dan dia sangat memahami betapa tidak berartinya manusia yang tanpa Tuhan. Saudara, satu-satunya kebanggaan manusia bagi Daud sebenarnya, satu-satunya kebanggaan manusia itu adalah Tuhan. Karena dia adalah sumber dari hidup, dia yang memberikan hidup, dia yang memberikan arti, dan dia juga adalah sumber dari segalanya. Jadi, saudara, itulah kenapa waktu
Daud selesai mengucap syukur, dia langsung merendahkan dirinya, dia langsung memahami sudut pandangnya Tuhan di dalam hidupnya, di dalam bangsanya. Kemudian nggak cuma sampai di situ, Daud ini memahami betapa rentannya dia. Itulah kenapa dia memohon sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Dia mengucap syukur lagi. Dia berpikir lebih besar lagi bagi bangsanya. Tuhan, aku nggak akan sanggup meskipun aku ini raja. Aku minta Tuhan, perkenananmu, minta pimpinanmu Tuhan. Tolong bangsa ini, pimpin bangsa ini Tuhan. Saudara, berapa banyak kadang-kadang kita menilai diri kita terlalu tinggi, sehingga kita menjadi arogan, kita menjadi sombong. Mari kita kembali kepada sudut pandangnya Tuhan. Apakah manusia diciptakan untuk itu, saudara? Manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita kembali ke Kejadian pasal 1, saudara, bagaimana manusia memiliki tugas, dan bagaimana manusia ini seharusnya hidup dalam apa yang Tuhan rencanakan bagi hidupnya, bukan apa yang dia sendiri rencanakan untuk hidupnya. Saudara, mari memahami bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan memandang kita ini begitu berharga, dan mari memahami bahwa tanpa Tuhan hidup kita bukan siapa-siapa. Dia Allah yang selalu terlibat di dalam hidup kita. Dia Allah yang selalu memikirkan kita. Itulah kenapa kita bangga dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita.